Pada soal ini diketahui bahwa massa dari garam NaCl atau gram terlarut dari NaCl adalah 36 gram. Kemudian volume air atau volume dari pelarutnya adalah 1000 gram. Sedangkan massa jenis air adalah 0,998 gram per mili. Yang mana yang ditanyakan adalah titik didih larutan atau disimbolkan dengan Tb. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita tentukan dulu MR dari NaCl. Yang mana MR NaCl berarti kita jumlahkan ARNA, kita kalikan 1 karena jumlahnya cuma 1, dan ditambahkan dengan ARCl yang jumlahnya juga 1, di mana ARNA itu adalah 23 gram per mol, kita tambahkan dengan ARCl-nya yakni 35,5 gram per mol, yang mana didapatkan hasilnya adalah 58,5 gram per mol. Nah, setelah kita dapatkan MR dari NaCl, langkah selanjutnya adalah kita hitung massa dari air atau massa pelarutnya. Yang mana untuk menghitung massa, rumusnya adalah Rho kali V, di mana massa jenis dikalikan volume. Nah, diketahui bahwasanya kan massa jenisnya 0,998 gram per mili. Nah, kita kalikan dengan volume airnya yakni 1000 mili, di mana hasilnya 0,998 dikalikan 1000 mili itu adalah 998 gram. Jadi milinya bisa dicoret seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu massa dari air atau pelarutnya, langkah selanjutnya adalah kita hitung molalitas dari garamnya. Yang mana untuk menghitung molalitas garam itu menggunakan rumus yakni M kecil sama dengan gram terlarut dibagi MR terlarut kita kalikan 1000 per gram pelarut, yang mana gram terlarutnya itu adalah punyanya NaCl ya, sehingga 36 gram kita bagi dengan MR NaCl-nya adalah 58,5 gram per mol, kita kalikan 1000 per volume dari pelarutnya yakni 998 mili, sehingga didapatkan hasilnya yakni M sama dengan, jadi 36 dibagi 58,5 itu adalah 0,615, kemudian dikalikan dengan 1000 per 998 itu adalah 1,002, sehingga didapatkan hasil atau molalitasnya adalah 0,616 molal. Nah, kalau kita sudah tahu molalitasnya, langkah selanjutnya adalah kita hitung faktor Van Hoff dari garam NaCl, yang mana faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan I kecil. Nah, untuk bisa menentukan faktor Van Hoff-nya berarti kita tulis dulu reaksi ionisasinya, di mana kalau ionisasi dari NaCl itu menjadi Na plus Cl minus. Nah, berarti total ionnya dari Na sama Cl itu kan 2, karena koefnya ada 2, seperti itu. Nah, karena NaCl merupakan elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff atau I itu sama dengan jumlah N-nya, sehingga nilai faktor Van Hoff dari NaCl itu atau I adalah 2. Nah, setelah kita tahu faktor Van Hoff-nya, langkah selanjutnya adalah kita hitung kenaikan titik didih dari larutan atau disimbolkan dengan delta Tb, yang mana rumus delta Tb adalah M kali Kb kali I, di mana M ada molalitas, Kb adalah konstanta kenaikan titik didih dari larutan, sedangkan I adalah faktor Van Hoff-nya. Nah, M-nya yang didapatkan tadi kan 0,616 molal. Nah, kita kalikan dengan Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian kita kalikan I-nya adalah 2, di mana hasilnya adalah 0,32 derajat Celcius. Nah, setelah kita tahu kenaikan titik didih dari larutan, baru langkah terakhirnya adalah kita hitung titik didih dari larutan atau disimbolkan dengan Tb, yang mana untuk menghitung Tb itu menggunakan rumus yakni delta Tb sama dengan Tb min Tb0. Jadi delta Tb kan kenaikan titik didih, Tb itu adalah titik didih dari larutan, sedangkan Tb0 adalah titik didih dari pelarut murninya, yang mana titik didih dari pelarut murni adalah 100 derajat Celcius karena di sini adalah menggunakan air. Nah, sehingga
delta TB kan 0,32 derajat Celcius sama dengan TB min 100 derajat Celcius. Sehingga didapatkan TB-nya, kita pindah ruas 100-nya kan menjadi positif ya. Berarti 100 ditambah 0,32 menjadi 100,32 derajat Celcius. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa titik didih dari larutan tersebut adalah sebesar 100,32 derajat Celcius.